Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Oke, baik. Sudah. Wah, sudah ada yang bergabung. Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore pengikut Instagram yang hadir dalam siaran langsung kali ini. Jadi, siaran langsung kali ini kita akan berbincang santai begitu ya dengan tajuk Sapa UNS Innovation Hub. Oke, baik. Jadi sore ini kita akan ngobrol bareng dan akan bertanya-tanya, berdiskusi mengenai apa sih itu UNS Innovation Hub begitu dan apa saja sih program yang sudah dilaksanakan dan apa yang akan dilaksanakan untuk tahun ini dan tahun-tahun kedepannya mungkin. Baik, oke, sambil kita menanti dari pemateri kita, yakni Bapak Catur Sugiarto, SEMSM PhD, yaitu beliau merupakan Kepala Startup dan Divisi Inkubasi atau Head of Startup and Incubation Division di UNS Innovation Hub. Baik, oke. Ya, oke, baik. Wah, ini langsung banyak sekali yang bergabung. Sudah ratusan ini yang bergabung bersama siaran langsung kali ini. Ada yang melambaikan tangan, ada yang sepertinya langsung bertanya gitu ya, bertanya tentang ada program studi ini nggak ya di UNS? Wah, oke. Itu sepertinya kita akan membuat siaran langsung lagi kali ya. Nanti dengan SPMB mungkin seperti itu. Tapi untuk sore ini kita khusus akan membahas mengenai UNS Innovation Hub. Oke, wah sudah ada yang Bismillah UNS DKV 2022, amin. Ada yang Bismillah FKUNS, amin gitu ya. Oke, baik. Oke, oke. Baik, oke, saya sudah sematkan untuk judul ya, judul siaran langsung kita sore ini yaitu Sapa UNS Innovation Hub. Baik. Oke, ada permintaan begitu ya. Kita sembari menunggu pemateri kita pada sore hari ini. Baik, teman-teman, sebelumnya sudah ada yang tahu belum UNS Innovation Hub itu apa? Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu mungkin? Oke. Ayo, silakan siapa yang sudah tahu apa itu UNS Innovation Hub? Oke, wah ini sepertinya banyak yang bersemangat sebagai calon ya. Calon-calon mahasiswa di sini. Oke, belum masuk. Belum ada permintaan. Oke, oke, ternyata masih belum banyak yang tahu ya. Oh, ada yang tahu dari Afifan ini, pengembangan startup mahasiswa UNS. Ya, betul. Ada kaitan ya dengan pengembangan startup mahasiswa UNS. Nah, nanti kita akan coba tanya langsung dengan Pak Catur gitu ya. Apakah benar Pak UNS Innovation Hub ini merupakan wadah pengembangan startup bagi mahasiswa UNS? Apakah hanya mahasiswa UNS atau yang lain bisa gitu? Wah, ada yang oke, tahu belum tahu Kak. Baik. Oke. Baik. Sudah ada. Dari UNS Innovation Hub. Baik, kita tunggu bersama ya teman-teman. Baik. Oke. Ya. Baik, selamat sore Pak Catur. Selamat sore, Mbak. Siapa namanya, Mbak? Ida Bapak. Ida ya? Oke, Mbak Ida. Selamat Iya, sore. selamat sore Pak Catur. Bagaimana kabarnya Pak Catur?
Baik, baik. Alhamdulillah, baik, Mbak. Alhamdulillah baik, baik Bapak. Ya, eh, sore ini sesuai dengan jadwalnya, Sapa UNS yaitu akan berbincang-bincang begitu Bapak. Kami akan bertanya-tanya lebih jelas mungkin ya Bapak ya, lebih detail mengenai apa itu UNS Innovation Hub begitu. Nah, teman-teman sudah ada bersama kita yakni Bapak Catur Sugiarto SE MSM PhD. Beliau merupakan Head of Startup and Incubation Division di UNS Innovation Hub. Baik, Pak Catur mungkin sudah siap ya Bapak ya untuk kami tanya-tanya. Mungkin Ya, tanyanya akan lebih banyak gitu. iya, Mbak. Silakan. Baik, baik, baik Pak Catur. Baik, nah UNS Innovation Hub ini sepertinya merupakan salah satu apa ya Bapak ya wadah baru begitu ya Bapak ya di UNS gitu ya Pak ya. Sejauh yang saya tahu UNS Innovation Hub ini diresmikan pada 21 Mei 2021. Apakah betul Bapak ya? Iya, betul, betul. Oke, berarti akan menyambut ulang tahun pertamanya gitu ya Pak ya, besok Mei nanti. Sebenarnya love soft launching programnya tanggal 8 Mei. 8 Mei 2021. Oke. Semesta ya, semesta 2021. 2021, 8 Mei ya Bapak ya soft launchingnya. Tapi kemudian benar-benar diresmikan pada 21 Mei gitu ya, 2021. Baik, yang pertama mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu begitu Bapak, apa sih itu UNS Innovation Hub begitu Pak? Soalnya tadi ketika saya tanya kepada para para pengikut yang mengikuti siaran langsung ini masih banyak yang belum tahu begitu Pak. UNS Innovation Hub itu apa? Monggo Pak Catur. Ya, oke, baik. Terima kasih Mbak Ida. UNS Innovation Hub itu adalah suatu divisi di bawah Direktorat Inovasi dan Hilirisasi, ya, suatu direktorat yang berada di bawah naungan Wakil Rektor 3, Prof. Kuntoro. Nah, divisi ini memiliki tanggung jawab dalam suara saya terdengar jelas apa enggak ya? Halo? Iya Jelas? Bapak terdengar jelas, sangat Oke. jelas. Oke, jadi divisi ini bertugas untuk mengembangkan ekosistem startup dan entrepreneurship atau ekosistem kewirausahaan dan startup. Dan setelah itu kita juga bertanggung jawab membangun atau melakukan inkubasi ya terhadap rintisan bisnis Civitas Akademika UNS, yaitu baik dosen, kemudian tenaga kependidikan, dan juga mahasiswa ataupun alumni. Bahkan alumni pun kita akan akomodasi, gitu ya, Mbak. Ya, gitu, Mbak. Suara saya jelas nggak? Jelas, Kok ini jelas, banyak yang jelas Bapak. banyak Iya, yang sangat jelas. bilang suaranya kecil gitu. Maaf Pak, suaranya kurang jelas. Oke. Oh, baik. Kalau di saya sangat jelas Bapak suaranya Bapak. Iya. Ya. Mungkin teman-teman yang kurang jelas suaranya bisa dikencangkan lagi volumenya begitu ya. Baik, berarti tadi pengembangan begitu ya Pak ya, inkubasi dari startup. Tadi ada kata-kata startup begitu. Nah, ini kalau kita bicara mengenai startup ini kan memang eh, kata-kata yang sangat familiar begitu ya Pak ya, terlebih Ya. untuk anak-anak muda begitu ya Pak ya. Baik, dan ini UNS Innovation Hub ini merupakan salah satu mungkin satu-satunya bahkan ya Bapak ya, satu-satunya di UNS yang membidangi masalah startup gitu, mengembangkan startup bersama sama mahasiswa. Kemudian tadi ada disebutkan juga ya Pak ya, dosen dan alumni. Apakah betul Bapak? Betul, betul sekali, Mbak. Jadi program Baik. ini tidak hanya diperuntukkan untuk mahasiswa, tapi kami fasilitasi alumni ya untuk bisa bergabung menjadi apa namanya, dapatkan fasilitas ya program 11 Semangat Startup Academy dan juga hibah apa namanya, untuk akselerasi pengembangan startup ya, tidak hanya untuk mahasiswa tapi alumni dan juga dosen.
juga staff ya, staff UNS juga kita persilahkan untuk join. Baik, berarti untuk siapapun yang menjadi sivitas akademika UNS gitu ya Bapak ya, baik itu mahasiswa, dosen, ataupun staf, dan bahkan alumni UNS yang sudah lulus pun masih bisa gitu ya Pak ya, yang Yes, sudah lulus. betul. Oke. Bahkan kita memang di encourage ya oleh universitas dalam rangka membantu pencapaian IKU ya, indikator kinerja utama perguruan tinggi ya, IKU pertama yaitu membantu mahasiswa atau alumni yang sudah lulus untuk mendapatkan atau berwirausaha gitu ya, berwirausaha, sehingga ini salah satu program unggulan universitas ya untuk bisa memfasilitasi para alumni dan juga mahasiswa untuk merintis bisnis, gitu ya, merintis usaha. Baik itu yang bidangnya startup energi, startup berbasis teknologi maupun yang UMKM. Begitu, Mbak. Baik, berarti ini merupakan salah satu unggulan gitu ya dari UNS yang dalam rangka untuk mencapai indikator kinerja utama yang pertama begitu ya Pak ya, IKU 1 ya, ini untuk membantu para alumni untuk dapat mengembangkan usahanya baik itu bentuknya startup ataupun UMKM. Baik Bapak, mengenai startup mungkin Bapak bisa lebih menjelaskan begitu Bapak. Sebenarnya tuh startup tuh yang seperti apa sih? Karena kan selama ini orang-orang ini teman-teman termasuk saya itu juga bingung ya Pak ya. Startup itu apakah yang berbau dengan teknologi atau selain yang berbau dengan teknologi itu termasuk startup gitu. Bagaimana Ya, Bapak kalau menurut Pak Charles? jadi saya mungkin ingin menjelaskan secara simpel ya, simpel bahwa sebenarnya perbedaan antara UMKM dan beberapa literatur atau sumber itu membedakan antara UMKM dan startup. Meskipun dari sisi bahasa startup itu ya usaha rintisan gitu ya, usaha rintisan. Tapi secara definisi ke sini startup itu kemudian dibedakan dengan UMKM dari sisi growth mindset-nya. Jadi kalau startup itu dia lebih menggunakan basis teknologi untuk mencapai pertumbuhan bisnisnya ya, dengan suntikan dana investasi tertentu maka dia akan bisa tumbuh berkembang secara pesat ya, eksponensial ciri-cirinya. Jadi kalau misalkan kita tahu ya beberapa unicorn itu dulu kecil tapi dalam jangka waktu yang sangat singkat dengan suntikan dana dari investor maka dia akan bisa menjadi sebuah perusahaan raksasa ya, besar. Kalau perusahaan konvensional itu mungkin butuh waktu 30 tahun, 20 tahun untuk bisa mencapai aset atau cash flow yang misalkan puluhan triliun, maka startup itu bisa dalam jangka waktu hitungan bulan atau tahun dia bisa gitu ya. Terus dari sisi funding atau pembiayaan, kalau UMKM atau usaha konvensional, dia lebih mengandalkan banking, ya, loan, ya, pinjaman misalkan, sehingga dia membutuhkan track record rekaman keuangannya, laporan keuangan, sehingga dia bisa mengajukan pinjaman bank. Tapi untuk startup, dia beberapa yang khas dari dia adalah mengandalkan investasi, investor ya, bantuan dana dari awal mula mungkin biasanya dari 3F ya, dari friend, family, fools. Jadi dana-dana dari teman dekat, keluarga dan seterusnya. Kemudian setelah terjadi transaksi, ada keuangan, ada user gitu ya. Kemudian dia dilirik atau dia mengajukan ya pendanaan ke investor ya, baik berupa investor individu ya, angel investor, atau mungkin ke perusahaan pemberi investasi atau visi ya, visi ya, itu nanti dia akan menjadi sebuah perusahaan yang besar, Mbak.
Baik, baik Bapak. Berarti tadi ada beberapa perbedaan begitu ya Pak ya antara startup kemudian juga UMKM atau usaha-usaha lainnya. Di antaranya tadi ada growth mindset begitu ya. Kemudian Ya, pertumbuhannya yang eksponensial dan yang terakhir ada fundingnya. Kalau fundingnya. usaha-usaha atau UMKM yang lainnya itu fundingnya adalah dari pinjaman begitu ya. Tapi kalau dari startup fundingnya adalah investor. Yang pertama adalah 3F tadi ya Bapak ya, family, friend, and fullnya. Oke, baik, baik. Berarti memang startup ini sangat cocok begitu ya Pak ya untuk anak-anak muda. Karena saat Eh, ini sedang saya digandrungi begitu ya Pak ya. Sebenarnya gini Mbak, kalau di UNS ini fokusnya tidak hanya ke mahasiswa, istilah startup ini mungkin memang pelakunya anak muda, ya, tetapi produk atau teknologi yang dihasilkan tidak harus pure dari mahasiswa, tetapi bisa jadi ya mahasiswa ini hanya sebagai eksekutor atau eksekutif dari produk-produk invensi dosen. Misalkan nih, ada namanya Prof. Agus, kebetulan beliau direktur di Direktorat Inovasi Hilirisasi, punya produk namanya baterai litium, gitu kan? Atau produk turunannya, gitu ya, atau produk hulunya, bahan baku baterai. Nah, profesor-profesor ini kan tidak bisa menjalankan bisnisnya ya, atau merintis bisnisnya sendiri. Ya. Dia membutuhkan anak-anak muda untuk bisa menjalankan bisnis sebagai CEO, ya direktur atau bagian pemasarannya atau bagian mana. Nah, baru mahasiswa ini anak-anak muda masuk nih. Nah, tugas UNS Innovation Hub ini adalah mencoba mempertemukan antara aktor dan inventor. Ya. Jadi aktornya itu bisa jadi mahasiswa atau alumni, ya. Kemudian inventornya bisa jadi dari dosen atau tenaga pendidikan, atau bisa jadi dari alumni juga, gitu ya. Untuk kemudian dihilirkan, karena kita memiliki dana 45 miliar untuk kegiatan P2M atau penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ya, kemudian itu tiap tahun dosen mendapatkan itu atau Sivitas Akademika UNS mendapatkan dana untuk penelitian. Ya. Tetapi penelitian itu ada yang dia bersifat fundamental, dia menghasilkan teori, konsep, ya berupa paper, ya publikasi. Tetapi ada juga penelitian yang kemudian terus jalan, ya terhilirkan gitu sampai dengan bisa dikonsumsi oleh masyarakat, ya bisa dijual dalam tanda kutip ya, atau menghasilkan nilai ekonomi. Ya, contohnya penelitian tentang baterai ya, baterai litium itu udah lama ya, secara fundamental ini biar efektif, efisien dan seterusnya sampai dengan berupa produk jadi. Gitu ya. Nah ini kita UNS memfasilitasi mulai dari hulunya sampai dengan hilirnya ya kita fasilitasi. Itu Mbak Ida ya sekilas mengenai proses inovasi ya di perguruan tinggi. Gitu Mbak. Baik, baik Bapak. Berarti ini UNS Innovation Hub ini semacam ini ya Bapak ya, penghulunya begitu ya Bapak ya, antara inventor kemudian juga ada aktornya di Ya, situ ya. kita mak comblang Mbak. Mak Comblangnya. comblang. Baik, jadi tidak hanya dalam percintaan saja, asmara saja yang ada mak comblangnya, tetapi di bisnis pun ada mak comblangnya begitu ya Pak ya. Ya, betul Mbak. Baik, berarti tadi mengawinkan antara inventornya, ya ini bisa dari dosen ataupun dari tenaga kependidikan di UNS, kemudian bergabung menjadi dengan aktornya begitu ya. Aktornya bisa dari kalangan mahasiswa ataupun dari alumni begitu ya Pak ya, yang untuk menjalankan startup. Karena akan sayang sekali begitu ya Pak kalau penelitian hanya sampai pada paper ataupun pada laporan-laporan saja begitu ya Pak ya. Sementara penelitian itu sangat berpotensi untuk dijalankan atau diteruskan, dihilirisasi begitu ya Pak ya. Bahasanya Mbak tadi. Ida, yang menarik bahwa
kami di Direktorat Inovasi dan Hilirisasi juga memfasilitasi teman-teman mahasiswa maupun alumni ya, yang ingin bergabung merintis bisnis. Kita memfasilitasi mereka. Ada berupa dana hibah inovasi dan inkubasi startup ya. Nanti mungkin bisa kita perdalam lagi ya, kita diskusikan lagi. Jadi ini kita sudah baru saja deal ya dengan rektorat, ada dana inkubasi ya untuk teman-teman yang ingin menjalankan bisnis ya, seed funding atau dana awalnya gitu ya. Ada juga kita baru saja menandatangani kontrak dengan Pertamina ya, ada dana inkubasi untuk startup bidang energi ya. Masing-masing usaha yang dirintis itu akan dapat 450 juta per tahun ya selama 2 tahun. Sehingga nanti 900 juta dikerahkan untuk mahasiswa atau alumni yang merintis bisnis ya di bidang energi, utamanya berbasis teknologi ya. Nantinya ada dosen pastinya yang akan menjadi founders atau komisaris di perusahaan tersebut. Dan ada juga dana hibah startup dari internal iHub ya, internal UNS Innovation Hub sebesar 2 miliar ya untuk 10 sampai 15 startup yang akan kita seleksi depannya. Wah, mantap sekali ini. Berarti selain Mak Comblang ada juga funding begitu ya Pak ya, ada pendanaan juga yang akan diberikan oleh UNS Innovation Hub untuk startup yang dilakukan oleh mahasiswa ataupun alumni begitu ya Bapak ya. Jadi Mak Comblangnya kita nggak cuman jadi penghulu aja, ya. Kita kasih tuh untuk bikin tuh beli karpetnya ya, beli sofanya, gitu. Beli kordennya atau rumahnya gitu Mbak ya, kita belikan meskipun masih terbatas. Nantinya diharapkan usaha rintisan ini bisa menjadi usaha-usaha atau startup yang tumbuh berkembang ya, mandiri dan bisa bersaing tuh dengan startup lainnya atau usaha-usaha bisnis lain. Oke, mantap sekali. Selain jadi penghulu, jadi wedding organizer juga mungkin ya Bapak ya. Tadi yang mendanai untuk dekorasinya mungkin, atau tadi disebutkan karpetnya mungkin, istilahnya seperti itu ya Bapak ya. Baik Pak, ini kesempatan yang bagus ini untuk teman-teman mahasiswa ataupun alumni UNS yang memiliki ide-ide startup begitu ya Pak ya, untuk bisa bergabung dengan UNS Innovation Hub. Karena ada beberapa skema begitu ya Pak ya, skema pendanaan yang bisa didapatkan gitu. Tadi ada dari UNS secara mandiri begitu, kemudian juga ada dari Pertamina ya Bapak ya tadi. Ya, jadi teman-teman para followers UNS official ya, ini silahkan siap-siap ya, nanti kita akan buka ya grand opening ataupun soft opening ya, tidak lama ya, jadi mungkin sekitar akhir Februari atau Maret ya, awal Maret nanti kita akan buka programnya dan silakan bisa siap-siap membuat proposal bisnis yang pastinya akan kita seleksi dan yang terbaik itu akan mendapatkan kesempatan pendampingan ya oleh UNS Innovation Hub. Tentunya bekerjasama dengan para mitra kita ya, kita bermitra dengan berbagai pihak dan industri maupun perguruan tinggi untuk melakukan inkubasi, melakukan pendampingan yang terbaik ya. Kita menggandeng Apple Academy, ya, menggandeng startup besar level nasional, pemerintah kota, kemudian co-working space. Kita semua bergandengan tangan untuk bisa membesarkan startup binaan kita. Mbak Ida. Wah, keren sekali ini. Akan sangat sayang kalau teman-teman dari UNS, mahasiswa ataupun alumni ataupun followers UNS official ini tidak ikut gitu ya dengan programnya UNS Innovation Hub. Baik Bapak, UNS Innovation Hub ini kan sudah hampir 1 tahun begitu ya Bapak ya didirikan. Hampir 1 tahun ada. Nah, boleh tahu tidak Pak, program apa saja sih yang sudah pernah dilakukan oleh UNS Innovation Hub selama hampir setahun ini?
Jadi banyak sekali ya apa yang telah kita lakukan. Pertama, kita kan bertanggung jawab untuk membangun ekosistem startup dan kewirausahaan. Ya, jadi kita ada beberapa program ya untuk memperkenalkan bisnis, ya memperkenalkan apa itu startup, kemudian how to build startup, ya how to accelerate dan seterusnya melalui program-program talk show ya, yang kita beri nama uh, apa namanya Rembukin. Nah, kita juga punya brand talk show lintas universitas yaitu Hello Startup. Kita bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, kemudian mitra-mitra pegiat startup untuk melaksanakan sebuah program diskusi rutin yaitu Hello Startup. Ya, kemudian beberapa program lain untuk mengembangkan ekosistem kewirausahaan, ya, sosialisasi, roadshow dan seterusnya. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka agar teman-teman tahu ya bahwa ini ekosistem startup itu sangat dibutuhkan di sebuah kota untuk bisa menjamin ekonomi sebuah region atau regional itu menjadi bertumbuh. Gitu ya. Penelitian membuktikan bahwa semakin kualitas entrepreneurship atau kualitas dari startup dan kuantitas tentunya makin tinggi, maka GDP wilayah tersebut akan semakin tinggi. Gitu ya. Nah ini salah satu upaya dari perguruan tinggi untuk kemudian berpartisipasi membangun ekosistem di wilayah gitu ya. Dan kebetulan juga di Kota Solo ya gayung bersambut ya Pak Wali, Mas Wali ya, Mas Gibran ini juga sangat getol dalam rangka mengembangkan startup gitu ya, startup dan UMKM. Sehingga kami mencoba untuk berkolaborasi ya, tidak hanya dengan pemerintah kota ya, dengan industri dan pemerintahan untuk kemudian berkolaborasi untuk mengembangkan UMKM dan startup melalui berbagai macam program. Nah, selain pengembangan ekosistem, Mbak, kita punya program unggulan juga di tahun 2022 dan sebelumnya kita juga sudah melaksanakan tetapi masih versi lokal gitu ya. Itu melaksanakan seleksi startup untuk kemudian bisa lanjut ke inkubasi. Tapi untuk tahun 2002 ini kita coba menggandeng penyelenggara pemegang lisensi SWI, Startup Weekend Indonesia. Itu lisensi dari Techstar Amerika. Ya, ini adalah event besar ya, event besar dan akan dihadiri oleh para pegiat startup nasional ya untuk bergabung di Solo ya, di Kota Solo Startup Weekend Indonesia. Tentunya nanti akan ada narasumber top ya berkumpul ya, baik nanti konsepnya mungkin masih daring ya. Narasumber top akan kumpul dan kita akan mencoba dalam 3 hari 54 jam ya untuk membentuk pra startup gitu ya, pra startup tentunya dengan mentor-mentor kelas nasional maupun internasional. Itu Mbak. Nah, sampai kemudian ada program inkubasi ya selama sekitar 5 sampai 6 bulan. Setelah inkubasi selesai, tahun kemarin kita punya 35 startup binaan kita yang alhamdulillah nih 5 startup bidang energi kita dilirik oleh Pertamina untuk melakukan pitching, untuk melakukan presentasi bisnis ke Pertamina. Kemudian satu startup itu mendapatkan pendanaan dari Badan Riset Nasional, BRIN. Kemudian yang lainnya saat ini masih diajukan untuk akselerasi oleh Telkom Indigo dengan kisaran dana sekitar 750 juta per startup. Nah, ini sebuah peluang besar saya kira untuk mahasiswa maupun alumni ya untuk bisa bergabung nih. Utamanya untuk tahun 2022 kita akan fokus pada hilirisasi hasil riset dosen. Ya, jadi mulai sekarang silahkan cari nih dosen-dosen yang punya produk inovasi, ya. Kemudian Anda ajak tuh, Pak, Bu, mau nggak produk inovasinya kita jual ke pasar, kita hilirisasi. Nanti kita yang jadi CEO-nya, kita yang jadi eksekutornya. Itu Mbak. Dan setelah proses inkubasi di kita pun
peluang masih sangat terbuka lebar di luar sana ya. Itu pun yang saya bicara baru level nasional ya. Untuk funding internasional dari Jepang, dari Finlandia, dari Eropa itu masih sangat terbuka lebar. Itu Mbak Ida. Prospek kedepannya sangat bagus gitu ya Pak ya, Ya. sangat cerah sekali gitu ya Pak ya. Baik, Yes. berarti tadi selama hampir 1 tahun UNS Innovation Hub ini ada di UNS, ini banyak hal yang telah dilakukan, diantaranya tadi ada program Rembukin begitu ya Bapak ya, kemudian ada program Hello Startup dan ada juga program untuk inkubasi bisnis gitu ya Pak ya. Dari mulai pra-inkubasi, kemudian inkubasi, dan nanti sampai pasca inkubasi, itu juga akan dibina oleh UNS Innovation Hub. Betul ya Bapak ya? Kalau pasca itu nanti ada sendiri Mbak. Kalau di UNS Baik. unit bisnis namanya PPU, Badan Pengembangan Usaha. Ya, itu untuk step berikutnya dari inkubasi, yaitu post incubation atau pasca inkubasi. Nanti kita akan merekomendasikan startup terbaik kita untuk dikelola lebih lanjut oleh UNS, atau kita rekomendasikan juga encourage mereka untuk menyusun proposal pendanaan dari eksternal, Mbak. Jadi setiap akhir tahun kita mencoba untuk submit proposal untuk pendanaan akselerasi. Itu luar biasa banyak di luar sana. Dan jangan khawatir ya, bisnis Anda pastinya akan mendapatkan support yang lebih besar dari mentor-mentor yang pastinya berpengalaman. Oke, baik Pak. Jadi mulai dari mencari idenya begitu ya Pak ya, dari pra-inkubasi, kemudian inkubasi itu juga masih dibina, didampingi oleh UNS Innovation Hub. Nanti pasca inkubasi pun itu juga akan dibantu begitu ya Pak ya, akan dibantu supaya produk-produknya ini, program-programnya ini tetap dapat dilaksanakan dan dapat pendanaan juga dari eksternal gitu ya Pak ya. Wah, kurang apa lagi coba ya teman-teman. Mbak Ida, jadi Iya, kalau iya, iya, misalkan Bapak. ada teman-teman mahasiswa atau alumni yang dia mencoba merintis bisnis, itu kan pastinya akan sangat berat di tahap-tahap awal. Di tahun-tahun awal itu pastinya butuh teman curhat, butuh orang belajar sama orang yang lebih sukses, kayak gitu kan. Nah, itu ada yang dinamakan lembah kematian atau the valley of death. Jadi di situ itu banyak tuh usaha rintisan yang mati. Nah, inkubator bisnis ini atau UNS Innovation Hub di UNS ini memiliki tanggung jawab atau membantu gitu ya, sifatnya membantu mereka-mereka teman-teman yang merintis bisnis, ya utamanya dosen yang ingin menjual produk inovasinya ke pasar, itu tidak mati di lembah itu. Nah, ini ada mentor-mentor yang sudah mengalami semuanya itu tadi ya, biar tidak jatuh ke dalam lembah itu, maka ditolong tuh, dikasih tahu nih caranya gini, caranya mengembangkan produk ini, caranya marketing gini, caranya mengembangkan brandnya, itu semua diajarkan dengan kurikulum yang sudah kita desain sedemikian rupa sehingga bisa menyelamatkan teman-teman dari atau meminimalisasi lah kecenderungan mereka jatuh di lembah. Ya, itu Mbak. Baik, wah. Ini memang sangat-sangat krusial ya Pak ya, perannya UNS Innovation Hub ini di tahap awal dalam membangun sebuah startup. Memang perlu ada, istilahnya ada tiang gitu ya Pak ya. Ada tiang, ada juga yang kalau misal anak kecil itu baru belajar berjalan, ini ada yang memegangi begitu ya Pak ya. Dan UNS Innovation Hub ini yang akan memegangi teman-teman semuanya yang bergabung di UNS Innovation Hub tentunya ya dalam membuat atau membangun sebuah startup. Baik. Nah, ini sepertinya akan ada program khusus ya Bapak ya. Tadi sudah sempat disebutkan bahwa tahun ini, tahun 2022 ada program yang besar begitu ya, skalanya nasional gitu ya Bapak ya. Dapat dijelaskan lagi Bapak, dapat diceritakan lagi Bapak mungkin lebih detailnya. Siapa tahu ada teman-teman yang tertarik untuk ikut program tersebut dan ingin menyiapkannya mulai dari sekarang. Ya, monggo Bapak. Jadi di Sapa UNS Innovation Hub ini
kita pertama akan memperkenalkan diri, siapa kita, kemudian apa program kita. Nah, kita dari 2001 ini fokus memang untuk pendampingan startup ya, utamanya di bidang berbasis teknologi ya, startup berbasis teknologi. Tapi di sisi lain kita juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan atau membina UMKM, Mbak. Jadi selain pengembangan startup, di tahun 2021 kita bekerja sama dengan Kementerian Sosial ya untuk kemudian mendampingi 500 usaha ultra mikro, bukan hanya mikro ya, ultra mikro di Bapak Ibu yang dia kena korban PHK, kemudian dia mencoba merintis usaha yang sangat kecil, didampingi untuk kemudian bisa naik kelas. Nah, harapannya di tahun 2022 ini kami juga akan menyusun sebuah program pengembangan atau pendampingan startup dan UMKM bekerjasama dengan pemerintah kota maupun industri ya di wilayah kota Solo. Nah, untuk program inkubasi startup sendiri kita akan bagi menjadi 2 skema, yaitu pertama skema semesta reguler atau 11 Maret Startup Academy reguler, yaitu program pendampingan startup umum ya, artinya tema umum itu juga dibagi ya, misalkan ada beberapa sektor ya, kalau nggak salah ada 6 atau 7 sektor, ada pertanian, pendidikan dan seterusnya ya, kesehatan. Tapi ada juga yang spesifik nih, kalau yang semesta reguler itu dananya up to ya 2 miliar. Jadi total semuanya itu 2 miliar untuk sekian puluh startup yang akan kita danai. Kita masih nanti akan tentatif berapa jumlahnya, paling nggak minimal 10 startup akan kita danai ya. Kemudian ada yang spesial nih di tahun ini, yaitu Semesta NRI. Apa itu Semesta NRI? Yaitu 11 Maret Startup Academy New Renewable Energy atau energi baru terbarukan. Ya, kita bekerja sama dengan Pertamina untuk menginkubasi 5 startup di bidang energi. Jadi hanya ada 5 ya, 5 startup yang akan kita pilih untuk kemudian digembleng selama 2 tahun. Untuk bisa menjadi perusahaan-perusahaan baru di bidang energi yang bisa bersaing tentunya dan memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat. Nah, untuk itu saya sarankan nih kalau yang calon mahasiswa ya sabar ya, calon mahasiswa sabar, nanti masuk dulu di UNS ya, kemudian belajar dulu caranya, nah nanti baru join gitu ya. Tapi kalau yang sudah jadi mahasiswa semester 5 ke atas atau 4 ke atas ya siap-siap aja nih mulai nyusun programnya, kita tunggu panduannya, kita masih finalisasi panduan. Syarat-syaratnya seperti apa, peluangnya seperti apa, besarannya seperti apa, seberapa, kita sedang persiapkan dan tunggu tanggal mainnya di awal Maret ya, awal Maret kita akan launching programnya. Tapi paling enggak teman-teman di sini bisa mulai beripik-beripik, istilah apa ya, mencari dosen-dosen atau inventor atau mencari ide-ide bisnis ya, yang kemudian bisa dikembangkan menjadi startup. Ya, proposal bisnis untuk disubmit dalam program ini. Nah, kemudian nanti akan ada sekitar 3 sampai 5 orang, harus berupa tim ya, nggak boleh sendirian. Jadi harus berupa tim. Nah, tim ini nanti bisa bakalan menjadi perusahaan ya, bakalan menjadi PT. Kalau yang startup kita, kalau yang 2021 ya, nanti program startup up to 100 juta. Jadi masing-masing startup akan mendapatkan dana 100 juta untuk kemudian luarannya menjadi sebuah perseroan terbatas atau PT. Ya tentunya tidak hanya badan hukumnya ya, tetapi kita akan lihat evaluasi perkembangan bisnisnya, ya, usernya, omsetnya, dan seterusnya. Nah, kemudian ada pra startup, ya, nanti kita akan evaluasi skemanya. Kalau dulu masih ada pra startup, ujung-ujungnya di akhir inkubasi akan ada prototyping. Jadi berupa purwarupa, ya misalkan yang bikin aplikasi digital ya,
sudah ada wujudnya aplikasinya. Kemudian kalau yang berupa produk inovasi, dia bisa berupa purwarupa produk inovasi untuk kemudian siap dihilirisasi, siap untuk dijual gitu ya Mbak. Oke, baik. Baik. Wah, banyak sekali ya Pak ya yang akan dilakukan untuk tahun 2022. Ada program semesta, tadi ada program semesta reguler begitu ya Pak ya, yang dapat diikuti oleh startup-startup di UNS begitu ya. Mahasiswa ataupun alumni, bahkan dosen pun juga sangat terbuka untuk dapat ikut program ini begitu ya Pak ya. Dan Ya, kemudian juga ada semesta yang khusus gitu ya Pak ya, semesta khusus yang nantinya startupnya ini berupa renewable energy begitu ya Pak ya, startup ya, energi begitu ya Pak ya, yang akan dibimbing dan juga sudah ada pendanaannya ini dari Pertamina begitu ya Pak ya, selama 2 tahun ke depan. Dan juga pendanaannya fantastis loh teman-teman, ada 450 juta per tahun untuk satu startup. Wah, mantap sekali gitu ya Pak ya. ya, ini sebagai gambaran Mbak, ini ada 5 startup yang kemarin tadi sampaikan pitching ke Pertamina, presentasi ke Pertamina untuk kemudian diakselerasi. Semoga kita berdoa bersama mereka bisa lolos ya. Amin, Ada amin, juga amin. satu startup kita namanya Civil Arts, itu mendapatkan investasi dari AZF ya, Ahmad Zaki Foundation. Ahmad Zaki Foundation ini dia yang foundernya Bukalapak ya. Dia bikin foundation dan mendapatkan pendampingan juga nih si Civil Arts ini. Dia startup di bidang arsitektur ya, arsitektur dan properti gitu ya. Kemudian ada satu baterai manajemen sistem, dia juga mendapatkan pendanaan dari BRIN ya, BRIN Badan Riset Nasional. Itu Mbak. Oke, Bapak. Jadi ini terbukti istilahnya kalau sekolah ini lulusan-lulusannya ini sudah terbukti begitu ya, sudah terbukti mendapatkan pendanaan. Ada yang tadi 5 startup yang sudah dilirik oleh Pertamina, sudah melakukan pitching begitu ya. Kemudian ada satu startup yang mendapatkan pendanaan dari AZ Foundation ya Bapak ya, Ahmad ZF. Zaki. Oh, ZF, mohon maaf ZF ya Bapak. ZF. Kemudian, iya, kemudian juga ada beberapa tadi ada yang didanai Ya. BRIN begitu ya Bapak Dan ya, ada sisanya, satu. dan sisanya pihak Telkom Indigo, Mas Syahroni itu mencoba meminta data dari kita untuk memilih kira-kira mana startup-startup yang layak untuk didanai dari Indigo Telkom. Itu dananya juga lumayan ya, 750-an gitu. Oke, baik. Jadi banyak sekali yang bisa skema-skema pendanaan yang bisa didapatkan. Baik Bapak, tadi kita sudah berbicara banyak begitu ya mengenai UNS Innovation Hub, kemudian programnya apa saja, dan ini sepertinya banyak juga yang tertarik untuk bisa ikut UNS Innovation Hub. Ini ada beberapa pertanyaan dari pertanyaan dari teman-teman. Tadi di sini saya ada tulisan. Yang pertama akun denmase.bayu. Ini ada pertanyaan Bapak. Kalau belum punya bisnis, boleh join enggak Pak? Nah ini Bapak. Bagaimana ini Pak kalau misal dia belum punya bisnis tapi sudah memiliki semangat begitu untuk membuat suatu bisnis. Itu bagaimana Bapak? Apakah boleh atau tidak? Silakan Bapak. Nah, kalau yang nggak punya bisnis, tapi dia punya talenta desain, misalkan dia jago desain tuh, atau dia pintar ngoding gitu ya, itu nanti kita fasilitasi di namanya SWI. Kalau di tahun ini nanti kita ada namanya SWI, ya, Startup Weekend Indonesia, ya, kerjasama dengan Ruang dan Tempo ya. Ruang dan Tempo ini sebuah perusahaan yang bergerak yang memiliki lisensi dari Techstar Amerika ya untuk menyelenggarakan Startup Weekend. Nah ini 3 hari ini ya nggak harus semuanya udah punya bisnis model atau konsep bisnis, tetapi modal awak waras itu juga bisa datang. Nah nanti di hari pertama itu ada team building, jadi ada pengembangan tim, ya, kemudian hari kedua ada mentoring dan hari ketiga nanti ada tim atau pitching gitu ya. Nah
nanti teman-teman yang dia idenya bagus, timnya bagus gitu ya, nanti akan mendapatkan rekomendasi untuk mengikuti kompetisi di semesta gitu ya, di semesta reguler. Kalau yang bidangnya energi nanti kita bisa rekomendasi ke NRI gitu Mbak. Oke, baik. Jadi nggak apa-apa gitu ya Pak ya. Tidak apa-apa kalau belum memiliki ide bisnis. Jadi teman-teman bisa ikut program SBI tadi ya Bapak ya. Oke, SBI ini. Mungkin kalau teman-teman suka nonton drama Korea, ada drama startup mungkin ya Pak ya, seperti di Nah, Sandbox gitu ya. Ada di situ bertemu dengan para orang-orang ya, lain yang ingin gitu ya Pak, yang ingin membuat startup, kemudian di situ berkolaborasi bersama. Apakah seperti itu Bapak iya gambarannya? betul sekali, betul sekali. Jadi memang Oke. mirip memang konsepnya startup memang seperti itu. Jadi kita coba mengumpulkan 3H, hacker, hustler, dan hipster. Orang yang suka desain atau yang tahu arts ya, dia tahu coding atau dia melek teknologi, dan juga orang yang tahu bisnis untuk bisa bergabung menjadi satu untuk mengembangkan startup. Jadi itu konsepnya seperti itu Mbak ya. Jadi itu merupakan kegiatan terpisah sebenarnya dari semesta, tetapi itu nanti akan menjadi satu feeder atau jadi satu input buat inkubasi, ya, seleksi dari inkubator bisnis kita. Oke, baik, baik, baik. Baik Bapak, ini ada pertanyaan selanjutnya ini Pak. Oh ya teman-teman yang ada pertanyaan silakan sangat diperbolehkan untuk menulis pertanyaannya di kolom komentar gitu ya. Atau di kolom pertanyaan khusus juga tidak apa-apa. Kalau tidak mau yang lainnya tahu gitu ya. Meskipun nanti akan saya sampaikan. Baik, untuk saat ini ada pertanyaan dari akun @asmo_sas. Apakah ada startup yang sudah eksis yang dikembangkan oleh IHU? Apakah ada Bapak? Tadi padahal sudah disebutkan begitu ya Bapak ya, ada banyak startup, ada 35 startup ya Bapak ya kalau tidak salah. Ya, kita ada graduation day. Jadi di akhir itu Oke. kita punya wisuda lah gitu ya. Jadi kita mau wisuda 35 startup. Waktu itu kita ada di hotel di Paragon ya, di Paragon. Kemudian di sana ada demo day juga. Jadi dia presentasi di depan juri gitu kan. Dan nanti diumumkan yang terbaik. Ya, 8 terbaik kemudian mendapatkan kesempatan untuk pitching ya di depan investor gitu Mbak. Jadi ada mekanismenya, ada prosedurnya, dan itu semua sudah ada di kurikulum UNS Innovation Hub yang sudah di FGD-kan dengan para ahli, para expert ya di bidang pengembangan bisnis dan startup gitu Mbak. Jadi kurikulum kita memang sebagian mengadopsi dari MIT, sebagian dari inkubator-inkubator yang sudah sukses melaksanakan inkubasi di Indonesia. Baik, nah itu sudah ada 35 nih Kak, 35 startup yang sudah dibina, sudah didampingi oleh UNS Innovation Hub gitu ya. Dan akan melaksanakan wisuda gitu ya, graduation day. Dan nanti di graduation day itu juga akan ada demo dari setiap startup dan dipilih gitu ya Pak ya. Dipilih 8 startup terbaik dan nantinya juga diharapkan akan mendapat pendanaan ya atau dilirik oleh yang lainnya gitu. Baik, selanjutnya ada akun @mararti24. Nah, ini kakaknya bertanya, apakah pembuatan proposal ada buku panduannya? Ini mungkin kakaknya mau ikut yang semesta itu tadi Bapak. Nah, sudah ingin menyiapkan proposal gitu Bapak. Apakah ada panduannya? Ada Mbak, nanti jenengan bisa akses di iHub ya, ihub.uns.ac.id ya, ihub.uns.ac.id belum, langsung aja ding, ihub.uns.ac.id, terus ada menu download di atas kanan atas. Nah, di situ ada buku panduan 2021. Jadi mohon maaf belum rilis ya untuk yang 2022, tetapi
sebagai gambaran aja di tahun 2021 panduannya seperti itu. Kemungkinan ada beberapa perubahan, tapi secara konseptual model proposal bisnisnya hampir sama. Cuman komposisi timnya, kemudian teknis upload dokumennya itu nanti ada beberapa perubahan sedikit gitu. Baik. Baik Bapak. Berarti tadi silakan silakan mengunduh begitu ya Pak ya, mengunduh panduannya di laman yang sudah disebutkan tadi di ihub tulisannya ya, ihub.uns.ac.id, dan di situ nanti ada kolom download begitu ya, ada kolom download dan silakan bisa di-download diunduh panduannya untuk tahun 2021 begitu ya Bapak ya. Dan jangan lupa follow Instagram UNS Innovation Hub ya, di @innovation hub, dan banyak sekali informasi-informasi terbaru, update informasi yang akan kalian dapatkan di sana di Instagram. Nah, dan juga ini ada Pak TikTok. yang Kita ada punya TikToknya. TikTok loh. TikTok, kemudian ada Twitter dan seterusnya. Ini jangan lupa nanti follow biar nggak ketinggalan update informasi dari kami. Baik, siap. Nah, ini teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut mengenai UNS Innovation Hub dan ingin mungkin punya startup gitu ya, atau punya ide bisnis dan ingin didampingi oleh UNS Innovation Hub, jangan lupa untuk mengikuti akun Instagramnya di uns.innovationhub itu, dan juga silakan mengikuti TikToknya juga ya. Ada TikToknya juga. Wah, ini anak-anak TikTok silakan bisa mengikuti TikToknya. Mungkin di sana juga ada tips-tips gitu ya, tips-tips bagaimana sih membuat startup atau bagaimana untuk mendapatkan funding dan lain sebagainya. Nah, silakan teman-teman dapat mengikuti media sosial dari UNS Innovation Hub. Oke, dan ini saya juga dibisiki begitu ya Bapak ya. Kalau nanti malam buat teman-teman yang ingin tahu salah satu cerita dari lulusan UNS IHAB, bisa cek konten di Instagram dan baca cerita lengkapnya di laman uns.ac.id. Nah, ini nih. Jadi nanti silakan bisa mengikuti di Instagramnya uns.innovationhub, kemudian cerita-ceritanya juga beberapa diliput oleh teman-teman uns.ac.id gitu ya. Baik. Kalau tadi kan secara virtual begitu ya Bapak ya, silaturahmi secara virtual di media sosial di Instagram ataupun di TikTok. Nah, kalau ada yang ingin secara langsung Bapak bertemu dengan Pak Catur ataupun minta didampingi begitu, itu bertemu di mana Bapak kalau boleh tahu? Oke. Jadi gini, kita punya kantor ya, kantornya kita ada di gedung LPPMP lantai 4. Ya. Di gedung LPPM lantai 4, kita ada co-working space dan juga office untuk kantor teman-teman startup yang memang kita masih proses renovasi ya, liftnya juga baru dibangun di sana, tapi kita punya hall yang cukup luas. Jadi bagi teman-teman mahasiswa ataupun alumni yang pengen tahu tentang program semesta, tentang UNS Innovation Hub, atau pengen kenal dengan tim man behind the gun of iHub, nanti bisa langsung ke lantai 4 ya. Bisa langsung ke lantai 4. Di situ ada kantor direktoratnya dan juga ada kantor untuk divisi UNS Innovation. Itu Mbak. Oke, baik. Nah, ini teman-teman yang mau main-main begitu ya, atau ingin bertemu langsung dengan Pak Catur gitu ya, mungkin ingin konsultasi mengenai startup, sangat boleh dapat menemui beliau dan bisa main ke co-working space begitu ya Bapak ya, di gedung LPPM UNS lantai 4. Oke. Oh ya, ini ada tambahan lagi Bapak, pertanyaan. Kalau belum punya bisnis, gimana cara joinnya? Kalau timnya bukan UNS saja, boleh nggak Pak? Nah ini Bapak, kalau tadi yang belum punya bisnis sepertinya sudah dijawab ya Pak ya. Tapi ini ada tambahan pertanyaan lagi. Kalau timnya bukan UNS saja, boleh tidak Pak? Nah, kalau timnya, kalau mau ikut ke semester yang reguler,
itu teman-teman harus daftar jadi mahasiswa UNS dulu, baru bisa join. Oke. Itu pun nanti kita tunggu ya untuk panduan di 2022 ada batas minimal semesternya bisa join. Karena kita tidak mau mengganggu proses belajar adik-adik di semester-semester awal gitu ya. Takutnya kalau udah kenal sama uang, kenal sama bisnis, nanti mata kuliah fundamentalnya udah nggak mau belajar lagi kan. Nah ini nanti kita tunggu teman-teman sampai semester ke-4 atau 5, nanti kita tunggu ya aturannya. Tetapi kalau untuk yang semesta NRI yang bekerja dengan Pertamina, kita masih mendiskusikan nih Mbak Ida, masih kita diskusikan terus dengan Pertamina untuk persyaratannya, karena ada kemungkinan memang ini akan dibuka untuk sebagian ya, timnya itu mungkin bisa jadi dari eksternal UNS, tapi karena ini dilakukan atau inkubasi ini dilakukan di UNS, pastinya dalam satu tim itu akan melibatkan pihak Sivitas Akademika UNS maupun alumni. Gitu Mbak. Tapi ini sabar aja ya, ditunggu saja nanti buku panduannya yang di 2024. 2022. 2022 sampai 2024 juga itu ya Bapak ya, yang untuk pendanaan dari semesta NRI. Oke, baik. Jadinya tadi kalau mau ikut yang semester reguler, ayo daftar dulu ke UNS gitu ya. Harus menjadi mahasiswa ataupun sivitas akademika di UNS. Jadi silakan bergabung, penuhi syarat-syaratnya. Oh, iya mungkin ada pertanyaan Bapak ini. Apakah hanya untuk mahasiswa S1 Bapak? Kalau untuk mahasiswa S2 atau S3? Ataukah boleh Bapak? Boleh. Semua boleh. Asal punya NIM. Ya, NIM boleh. Oke, asal punya NIM. Oke. Baik. Terima kasih Bapak. Tadi sudah dijelaskan secara jelas dan detail begitu ya mengenai UNS Innovation Hub, programnya apa saja, ke depan akan membuat program apa saja begitu. Nah ini mungkin bisa kalimat terakhir Bapak, bukan kalimat terakhir ya, kalau kalimat terakhir seperti perpisahan begitu ya Pak ya, tapi ada kalimat penutup dari Pak Catur untuk teman-teman followers UNS Official dan juga teman-teman di Sivitas Akademika UNS, gitu Pak. Monggo ya. Bapak. Jadi ini saya kira peluang besar bagi teman-teman alumni, mahasiswa maupun Sivitas Akademika UNS untuk kemudian bisa membangun usaha, membangun bisnis baru yang kemudian bisa dibantu oleh pihak institusi UNS untuk bisa berkembang. Jadi setelah Anda masuk ke dalam program ini, itu Anda akan mendapatkan akses informasi, akses pemasaran, akses pendanaan, akses informasi jaringan dan seterusnya. Sehingga saya sarankan teman-teman yang tertarik untuk join di program kita bisa mempersiapkan proposal bisnisnya mulai dari sekarang. Yang belum kenal dengan inventor atau dosen yang memiliki inovasi, segera mulai kenalan, mulai browsing nih dosen-dosen UNS yang punya produk-produk inovasi siapa, yang belum punya ide bisnis, yang belum punya kenalan sama hacker atau programmer, ya mulai nih kenalan-kenalan, kemudian untuk bisa berdiskusi ya untuk bisa mengembangkan usaha rintisan atau perusahaan baru, teknologi ataupun non teknologi. Nah, kalau sudah nanti bulan Maret ya kita launching programnya, ya Anda bisa langsung submit proposal. Gitu Mbak Ida. Baik Pak Catur, terima kasih banyak. Nah ini untuk teman-teman silakan mempersiapkan proposalnya mulai dari sekarang. Mungkin mencari idenya terlebih dahulu, kemudian tadi mencari inventornya terlebih dahulu, begitu ya Bapak ya. Dan sembari membuat timnya, begitu ya, merangkai timnya siapa saja yang akan diajak untuk membangun sebuah startup. Nah silakan teman-teman untuk dapat mempersiapkan sebelum nanti ikut program-program dari UNS Innovation Hub. Tadi ada program semesta ya Bapak untuk tahun ini, baik semesta reguler ataupun dari semesta khusus yaitu NRI.
Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Catur atas waktunya yang telah menyempatkan berbincang dengan kami di WNS Official dan sudah bersedia untuk memberitahu begitu ya Pak ya, untuk menceritakan secara jelas tentang WNS Innovation Hub. Terima kasih banyak Pak Catur, semoga sehat selalu dan sukses untuk WNS Innovation Hub. Baik, iya sama-sama Bapak. Untuk teman-teman yang masih bergabung di siaran langsung kali ini, saya mau mengingatkan untuk dapat mengisi presensi terlebih dahulu. Tautan presensinya sudah kami siapkan, sematkan di UNS Official ya, di siaran langsung ini. Silakan teman-teman bisa mengisi presensi yang sudah kami tautkan ya. Silakan diisi supaya kami tahu siapa saja sih yang ikut begitu ya. Siapa tahu nanti bisa ditindaklanjuti begitu ya Bapak ya. Dan ada juga setelah ini akan ada roadshow ya. Roadshow di masing-masing fakultas untuk detail info lengkap tentang semesta 2022. Baik itu semester reguler ataupun yang pendanaan khusus dari Pertamina yang new renewable energy begitu ya Pak ya. Sehingga teman-teman jangan sampai ketinggalan, silakan ikuti terus program ataupun kegiatan dari UNS Innovation Hub dan info-info dari UNS Innovation Hub di media sosialnya di Instagram uns.innovationhub. Oke, dan juga tadi ada TikToknya dan silahkan untuk bisa berkunjung ke lamannya di ihub ya tulisannya ihub.uns.aj.id. Baik, sekian Sapa UNS sore ini bersama UNS Innovation Hub. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Catur yang telah bersedia meluangkan waktunya berbincang bersama kami dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dalam siaran langsung sore kali ini. Sampai jumpa di Sapa UNS berikutnya dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ida. Terima kasih Bapak. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa lagi Bapak. Jangan lupa follow kami. Siap, siap. Jangan lupa follow ONS Innovation Hub teman-teman. Wah, sepertinya setelah ini followersnya akan bertambah. Amin, amin, amin. Ya baik, silakan Bapak. Baik teman-teman, jangan lupa untuk mengisi presensinya ya, yang sudah kami sematkan. Dan juga teman-teman bisa menonton siaran langsung ini secara tunda, nanti akan kami informasikan kembali di mana teman-teman dapat menontonnya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.